Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Jadi untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Jadi kalian kemarin sudah bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau sekarang kita bisa menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. Jadi kalau akarnya X1-nya dan X2-nya diketahui, kalau mau cari persamaan kuadrat barunya, kita tinggal masukkan rumus nih. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kalau ini tidak ada tanda di tengah-tengah begini, ada dalam kurung, kemudian di sini ada dalam kurung. Kalau di sini tidak ada tanda apapun, itu artinya dikali ya. Berarti nanti tinggal masukkan rumus ini aja, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Kita langsung ke contoh pertama. Untuk contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 6. Jadi X1-nya adalah negatif 2, kemudian X2-nya adalah 6. Nah, karena akarnya sudah diketahui, kita tinggal tulis tuh rumus yang tadi. Berarti X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Tinggal dimasukkan aja X1-nya. X1-nya berapa? Ya, ini kan X1-nya berarti negatif 2. Kita masukkan di sini negatif 2. Kemudian X2-nya berapa? Nah, 6 kan, berarti 6 dimasukkan sini. Mungkin ada yang bingung, loh Bu, ini kenapa negatifnya kok ada 2? Untuk negatif yang pertama, itu adalah negatif dari rumusnya, nak. Untuk negatif yang ini, karena nilai X1-nya sendiri adalah negatif. Kalau X-nya sendiri adalah positif, dia akan positif di sini 6. Nah, jadi negatif ini adalah dari rumus. Kalau negatif ini adalah dari X1-nya. Kalau sudah, jangan lupa, kalau ada negatif bertemu dengan negatif, berarti hasilnya adalah positif ya. Jadi X plus 2 dikali X min 6 sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kita lakukan perkalian distributif. Jadi perkalian distributif, kalau kalian masih ingat itu dulu di SD, caranya adalah yang di depan kita kalikan dengan kurung yang di belakang. Kemudian yang di belakang ini kita kalikan juga dengan kurung yang di belakang. Jadinya begini. X dikali X min 6, ini nih, ditambah, karena ini dia plus, jadi di sini plus 2 dari sini dikali dengan kurung yang belakang. Nah, saya ulangi ya. Jadi X dikalikan dengan X min 6 ditambah 2 dikali X min 6 sama dengan 0. Kalau sudah, tinggal dikalikan saja. X dikalikan X berapa? X kuadrat ya. Kemudian X dikalikan dengan negatif 6, hasilnya min 6X. Kemudian plus 2 dikalikan X, hasilnya adalah plus 2X. Kemudian plus dikali min 6, plus 2 dikali min 6, berarti hasilnya min 12 sama dengan 0. Kalau sudah, ingat di aljabar, cari yang variabelnya sama. Variabel itu dalam bahasa gampangnya adalah huruf yang sama. Berarti huruf yang sama adalah ini ya, ada X, ada X. Berarti kita bisa operasikan. Berarti min 6X ditambah 2X. Utang 6 dibayar 2. Berarti kan masih punya utang. Jadi nanti hasilnya adalah min 4. Jadi hasil keseluruhan adalah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat barunya. Nah, jadi dari tadi yang X1 dan X2-nya kita bisa buat persamaan kuadrat baru.
Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan akar-akarnya dalam bentuk pecahan nih sekarang. Jadi X1-nya ada 1/3, X2-nya ada 1/2. Caranya gimana, Bu? Nah, caranya sama seperti tadi, tinggal ditulis dulu rumusnya. Berarti X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Kalau sudah, tinggal masukkan nilai X1-nya nih. X1 kita ganti dengan, oke benar 1/3 dari sini ya. Kemudian X2 kita ganti dengan 1/2 benar dari sini. Kalau sudah seperti tadi, jangan lupa perkalian distributif. Berarti yang ini X kita kalikan dengan X dikurangi setengah min. Di sini min ya. Kalau tadi yang di sini plus, di sini plus. Kalau di sini min, di sini dia min ya. Di min ini berarti 1/3 kita kalikan dengan X min setengah. Benar ya? Kalau sudah, kita tinggal perkalian distributif lagi. X dikali X hasilnya X kuadrat. Kemudian X dikali min 1/2 hasilnya min 1/2X. Kemudian min 1/3 dikali X hasilnya min 1/3X. Kemudian min 1/3 dikali min 1/2. Ingat, ada negatif dikali negatif berarti hasilnya positif. Kemudian 1/3 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/6 sama dengan 0. Kalau sudah sama seperti tadi, kita cari yang variabel sama ya. Berarti ini min 1/2X dikurangi 1/3X. Jadinya kita samakan dulu penyebutnya. Tadi kan penyebutnya ada 2 dan 3. Penyebut 2 dan 3 KPK-nya jadi 6. Berarti 3 dikurangi 2/6X ditambah 1/6 sama dengan 0. Loh Bu, 3 ini dari mana? Kita lihat. Nah, kalau ini jadi 6, berarti kan 2 dikali 3. Berarti yang atas kita kalikan 3, berarti hasilnya 3. Yang 1 kita kalikan 2, hasilnya 2. Berarti ini nanti di sini 3 dikurangi 2. Kita cek apakah benar. Nah, ini kan benar. 3 dikurangi 2. Jadi 3 dikurangi 2. Kemudian kita hitung nih, jangan lupa di depan ada negatif. Berarti kita bacanya begini. Negatif 3 dikurangi 2. Berarti utang 3, utang lagi 2. Berarti utangnya ada berapa? 5 kan? Berarti ini min 5 atau negatif 5. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 5/6X ditambah 1/6 sama dengan 0. Sebenarnya persamaan kuadrat ini sudah jadi. Tapi untuk mendapatkan hasil yang sempurna, biasanya soal itu tidak mau ada pecahannya. Nah, kalau ini dijadikan tidak ada pecahannya, tinggal kita kalikan aja dengan penyebutnya. Ini penyebutnya ada angka 6, ini penyebutnya ada angka 6. Berarti kita kalikan dengan 6 semuanya. Ini kita kalikan dengan 6, ini kita kalikan dengan 6, ini kita kalikan dengan 6, ini dikali dengan 6. Mari kita hitung. X kuadrat dikalikan 6 hasilnya 6X kuadrat. Kemudian 5/6 dikalikan dengan 6. Nah, 5/6 dikalikan dengan 6. Karena ini sama, boleh dicoret. Nah, kalau ini dicoret, berarti tinggal angka di atasnya ya. Karena 6 bagi 6, 1. 1 kali 5, 5. Makanya di sini 5. Kemudian 1/6 dikali 6. Nah, ini kan sama juga. Karena 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 1 hasilnya 1, makanya di sini 1. Jadi, hasil keseluruhan adalah 6X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua sekarang.
menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi yang kedua ini kalau yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Beda ya sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu diketahui akar-akarnya X1 dan X2-nya. Kalau sekarang yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Otomatis dia berbeda rumus yang dipakai. Jadi rumus yang dipakai adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2. Jadi ini adalah hasil jumlahnya, kemudian yang di sini adalah hasil perkaliannya. Ini selalu X kuadrat. Apakah selalu X kuadrat? Tidak, tergantung apa yang mau ditanyakan di soal. Kalau dia mau pakai variabel X, ya pakai variabel X, tapi kebanyakan memang pakainya variabel X. Jadi untuk mencari X1 plus X2 dan X1 dikali X2 itu ada rumusnya tersendiri. Nah, untuk cari X1 plus X2 rumusnya adalah min B per A. Untuk mencari X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Oke, kita langsung ke contoh ya, biar nggak bingung. Untuk contoh yang pertama, diketahui X1 plus X2 sama dengan 7 dan X1 dikali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, kalau sudah ada X1 plus X2-nya dan X1 dikali X2-nya, kita nggak perlu menghitung dengan ini. Karena di soal X1 plus X2-nya itu sudah ada nilainya dan X1 dikali X2-nya sudah ada nilainya. Jadi tidak perlu pakai ini ya, langsung saja dimasukkan rumus. Nah, rumus yang ini, yang awal, berarti X kuadrat dikurangi X1 plus X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kalau di soal sudah ada begininya, itu tinggal masukkan rumus awal aja, gampang banget nih. Jadi kita tinggal merubah ini nilainya berapa? 7 kan, berarti tinggal diganti 7, X-nya tetap ditulis. Kemudian X1 dikali X2, ini kita tinggal ganti di soal, ini kan, berarti ini kita ganti dengan berapa? 10. Nah, sudah selesai nih, jawabannya sudah jadi. Berarti jawabannya adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10. Sudah jadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika soalnya tidak diketahui langsung begini, baru kita pakai rumus yang ini. Oke ya. Jadi, contoh yang kedua nih misalkan. Contoh kedua, jika A dan B adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat dikurangi 14X ditambah 12 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar A plus 2 dan B plus 2. Jadi kalau soal seperti ini kan tidak ada X1 plus X2 nya ya. Beda ya dengan soal yang pertama. Tidak ada ininya. Kalau tidak ada ininya, berarti kita pakai dulu rumus yang tadi, X plus X2 sama dengan min B per A, kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Karena tadi ada B, A, dan C, otomatis kita cari dulu A, B, dan C-nya. Ingat di pertemuan awal di bab 2, kita bisa menemukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Jadi kalau kalian masih ingat, A itu adalah koefisien di depan X kuadrat. Jadi angka di depan X kuadrat berapa ini? Nah ini ya, ini 2. Kemudian yang namanya B adalah koefisien di depannya X atau angka di depannya X. Jangan lupa kalau ini ada min, ya ikutkan. Jadi B-nya adalah min 14. Kemudian C adalah konstanta. Konstanta itu angka saja. Dari ini semuanya angka saja kan ini. Berarti C-nya adalah
12. Kalau sudah, kita tinggal masukkan rumus nih. Masukkan rumus yang tadi. Karena tadi pakainya A dan B ya di soal. Di soal pakai A dan B nih. A dan B. Berarti saya pakai A dan B juga. A plus B sama dengan min B per A. Jadi tinggal masukkan aja. B-nya tadi min 14 ya. Min ini dari rumus. B-nya adalah min 14. A-nya adalah 2. Dari yang tadi nih, dari yang sini. Dari yang ini. Kalau sudah tinggal dibagi aja. Negatif bertemu dengan negatif. Jangan lupa berarti hasilnya adalah positif ya. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Kemudian A dikali B sama dengan C per A. Ini dan ini dari mana, Bu? Dari rumus yang awal tadi. Ya, dari rumus yang awal. C-nya adalah 12, A-nya adalah 2. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kalau sudah ketemu A plus B dan A kali B, karena yang diminta di soal adalah yang diminta di soal adalah akar A plus 2 dan B plus 2. Berarti kita cari akar yang bentuknya begitu. Nah, kita beginikan dulu. Jadi dari sini kita cari akar yang baru yang diminta di soal. A plus 2 ditambah B plus 2. Jadi kita cari jumlahnya dulu ya. A plus 2 ditambah B plus 2. Untuk yang huruf saya gabungkan jadi 1. Berarti A ditambah B. Saya kurung di sini. Kemudian yang angka saja saya jadikan 1 juga. Ditambah 2 plus 2. Ini. A tambah B ini ya. Hasilnya 7. Berarti Ibu ganti di sini 7. Kemudian 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Berarti 7 ditambah 4 sama dengan 11. Ini yang jumlahnya. Sekarang yang perkaliannya. A plus 2 dikali B plus 2. Nah, kalau ada begini, ada 2 kurung terus dikali, jangan lupa pakai perkalian distributif. Berarti A saya kalikan B plus 2. Ini. Kemudian plus 2 saya kalikan dengan B plus 2. Ini. Kalau sudah tinggal dikali biasa. A kali B hasilnya AB. A dikali 2 hasilnya plus 2A. Kemudian 2 dikali B hasilnya plus 2B. 2 dikali 2 hasilnya plus 4. Kalau sudah A dikali B, ini kan ini. Nah, kita ganti 6. Kemudian 2A plus 2B. Karena angka 2-nya sama, Ibu keluarkan di sini. Jadi yang di dalam kurung tinggal sisanya aja yang berbeda. Ini kan A plus B. Makanya Ibu tulis A plus B. Kemudian ditambah 4. Nah, A plus B-nya tadi kan sudah dicari ini. A plus B adalah 7. Berarti A plus B-nya Ibu ganti dengan 7. Berarti 6 ditambah 2 kali 7 ditambah 4. Hasilnya 24. Nah, ini sudah ketemu nih akar barunya 11 dan 24. Kalau sudah tinggal masukkan ke rumus persamaan kuadratnya. Jadi kalau sudah ketemu akar-akar barunya, baru kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru ya. Berarti X kuadrat dikurangi hasil penjumlahan akar baru, kemudian ditambah dengan hasil perkalian akar baru. Tadi hasil penjumlahan akar baru yang ini ya, 11. Kemudian hasil perkalian akar baru yang ini, 24. Berarti tinggal masukkan aja. Berarti yang penjumlahan akar baru adalah 11. Kemudian perkalian akar baru adalah 24. Jadi hasil persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi 11X ditambah 24 sama dengan 0. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan setidaknya bisa kalian pahami. Dari 4 soal itu tadi, 4 contoh itu setidaknya 3 ya yang bisa dipahami. Tapi syukur-syukur bisa semuanya.
Atau kalau jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silakan bisa hubungi Ibu via WA bisa, atau WA ke wali kelas untuk menanyakan ke Ibu juga bisa. Jadi selamat belajar. Jangan lupa untuk tugas yang di Office 365 10 soal itu soal yang hampir sama persis dengan materi yang Ibu berikan pada hari ini. Jadi silakan dipelajari dulu materi hari ini, kemudian di Office 365-nya silakan dikerjakan dengan baik ya. Oke, sekian dari Ibu. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.